Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin lihat kesiapannya dulu. Masih ada yang bajunya di luar? Ada Tidak ada lagi? Silakan diperiksa di bawah meja dan bangkunya apa ada sampah atau kertas-kertas yang bersilahkan dikumpul. Ya. Tidak ada. Ya. Alhamdulillah kelas ini bersih, nyaman dan rapi. Ditingkatkan terus ya. Ya, kalau ruangan kita bersih, rapi, indah, maka belajarnya juga nyaman. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapat, materi yang kita dapat dari guru itu berkah dan bermanfaat. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk menambah semangat belajar hari ini, Ibu ingin kalian menyanyikan sebuah lagu kebangsaan agar tetap semangat dan tetap mengenang perjuangan bangsa Indonesia. Oke, lagu apa yang bagus? Garuda Pancasila. Oke, Ibu pimpin ya. Satu. Oke, semuanya boleh berdiri dulu. File ini. Pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita beri aplaus dulu untuk kelas. Akan kembali. Dulu paketnya ya. Silakan, boleh satu orang ibu minta tolong bagi paketnya ya ke teman-temannya. Ade Marna, hadir Bu. Akram, Anggi Mulia, hadir Bu. Cece Safira, hadir Bu. Dian Anggraini, hadir Bu. Dwi Amalda, hadir Bu. Farihatin Akmalia, hadir. Fatima Azara, hadir Bu. Triani Soleha, Wafik Aziza, Winda Wulandari, Yulna, Yusuf Hakiki. Sudah semua ya? Oke.
paketnya masing-masing ya. Di situ kita membahas tentang sudah dilihat juga di layar ya. Oke. Sekarang kita masuk di bab 3 tentang Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang demokrasi. Apa hubungannya antara demokrasi dengan sistem hukum dan peradilan? Ya, kebebasan berpendapat. Kemudian apa lagi? Di dalam demokrasi yang dituntut apa? Keadilan. Makanya itulah hubungan antara materi sebelumnya tentang demokrasi dengan hukum dan peradilan. Jadi di situ menekankan adanya menuntut keadilan. Berhubungan juga dengan materi kita yang di bab 1 tentang hak asasi. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu sistem hukum dan peradilan ini yaitu pertama adalah supaya kita paham apa itu hukum. Yang kedua kita paham apa itu peradilan. Apa saja lembaga-lembaga peradilan. Itu semua supaya manfaatnya untuk kita kehidupan kita sehari-hari ketika kita punya masalah kita tahu oh ini masuk dalam pelanggaran hukum, oh ini masuk kita menuntutnya kemana. Harus tidak mungkin kita menuntut ke KUA, jelas kita menuntut ke pengadilan. Seperti itu ya. Metode pembelajaran hari ini yaitu menggunakan model inquiry learning. Pernah dengar? Belum pernah dengar. Nah, metode inquiry learning ini adalah metode pembelajaran dengan menekankan pada penemuan konsep-konsep materi. Seperti itu ya. Yang berikutnya, sebelum kita belajar tentang sistem hukum dan peradilan, yang pertama yaitu harus kalian ketahui kriteria penilaian. Yang pertama itu standar KKM-nya dulu harus kalian ketahui, yaitu di 6. Kemudian teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Nah, di penilaian sikap, ibu nilai dari aktivitas yang kalian lakukan. Yang kedua, di penilaian keterampilan, ibu nilai dari diskusi kelompok. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan, ibu nilai dari hasil evaluasi. Mohon kerjasamanya ya anak-anak. Ya, Bu. Berikutnya ibu akan membagi kalian ya. Sebelum kita masuk ibu jelaskan ini, ibu bagi dulu kelompoknya supaya sudah teratur dan terarah di kelompoknya masing-masing. Nanti kalau ibu jelaskan ini baru bagi kelompok ribut lagi. Oke, kelompok 1 Isnurananda, Ismi, Wafik,
Ibu akan membagikan LKPD-nya di masing-masing kelompok. Oke, silakan boleh diperhatiannya dulu ke depan ya. Nah, di situ ada sistem hukum dan peradilan di Indonesia atau peradilan nasional. Di situ setelah membaca materi mengenai hakikat hukum, peserta didik mampu menjelaskan sistem hukum. Setelah ada juga di LKPD-nya, silakan dibaca, ada juga tujuan pembelajarannya di situ ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini ya. Silakan dilihat di slide PowerPoint-nya. Apa yang ada di situ? Apa itu tata tertib? Aturan. Apalagi? Peraturan yang harus ditaati oleh murid. Peraturan yang harus ditaati oleh murid atau siswa. Oke. Peraturan ini kalau di lingkungan sekolah adalah namanya tata tertib. Kalau di lingkungan negara apa namanya? Hukum. Ya, sudah pintar-pintar semua, sudah tahu. Hukum itu apa? Ya, salah satunya adalah peraturan. Di sekolah peraturannya adalah tata tertib. Di negara peraturannya adalah hukum. Seperti apa itu bentuknya yang ada di negara? Peraturan yang ada di negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian penjabarannya adalah undang-undang. Itulah hukum yang ada di Indonesia atau biasa yang kalian tahu itu adalah aturan. Yang berikut nah, di sini ada sistem peradilan nasional, hakikat sistem peradilan ya. Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Ini di sini di bawahnya juga ada dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, undang-undang. Yang berikutnya adalah undang-undang yang berkaitan seperti di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Itu salah satunya. Oke, kita masuk di sistem peradilan ya. Nah, apa kalian lihat dari kalau ini dulu gambar ini? Ada palu, ada timbangan. Apa kira-kira yang kalian ketahui dari gambar ini? Yang kamu pahami dari gambar ini? Persidangan. Kemudian kewenangan hakim. Ya. Yang lain? Keadilan bagi seluruh rakyat. Ya, adil. Tidak memandang status, jabatan, dan kelas sosial. Oke. Selanjutnya, ini tentang gambar apa? Nah, di situ di LKPD-nya, silakan dibuka LKPD-nya ya. Di situ ada artikel ya tentang lembaga peradilan tertinggi di
gambar belakangnya LKPD-nya. Nah, di situ ada ya. Silakan kalian identifikasi ya tentang lembaga peradilan. Bukunya sudah ada semua ya, buku paketnya. HP-nya ada di bawah. Seperti pesan tadi malam itu sudah pesan di WA group untuk membawa handphonenya. Tapi setelah ini handphonenya dititip kembali ya dengan grup piketnya ya. Ya, ada semua kan? Oke. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok internal kelompok kalian ya. Ada yang tidak dipahami, silakan tanya dengan ibu. Silakan. Itu ada baca nomor 3 itu apa? Apa-apa biar tidak dapat tulisan, yang penting kamu tahu baca kan. Ambil gak apa-apa biar kertas biasa, baru nanti kalian pindahkan. Kan ini sampai pertemuan jadi kerjaan tadi nggak usah dikotak. Oh iya. Ini dijelaskan juga seperti ini. Kalau di Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal tentang peradilan itu. Jadi kan di sini undang-undang kekuasaan kehakiman pasal berapa yang dia muat. Nah, nanti itu kan yang jadi diskusi antar kelompok nanti pas presentasi. Jadi begitu nanti ya. Begitu juga di sini harus dijabarkan juga. Iya, seperti itu. Jangan kalian terfokus dengan tabelnya. Tabelnya itu hanya akan pertemuan kalian supaya kamu paham lah. Ini kan dasar hukum lembaga peradilan di pasal undang-undang dasar 1945 pasal berapa itu. Kemudian ada undang-undang nomor apa bunyinya. Kemudian di sini macam-macam peradilan ya, peradilan sipil, peradilan militer, peradilan pindah. Jadi dasar yang paling tertinggi adalah Pancasila. Undang-undang dasar ini berdasarkan Pancasila. Kira-kira dari si Pancasila ini ada yang salah tidak? Dari Pancasila itu ada yang salah tidak? Ada. Semuanya mengatur tentang hukum, ya, mengatur tentang bagaimana kita berkehidupan, berperilaku, bergaul, bermasyarakat, itu diatur semuanya di Pancasila. Kemudian undang-undang dasar inilah penjabaran dari Pancasila, barulah dia bagi-bagi dasar hukum tentang lembaga peradilan dalam undang-undang dasar 1945 pasal berapa, kemudian contohnya undang-undang tentang hak asasi manusia
juga salah satu ini undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang nomor 39 tahun 1999 itu ada tidak hubungannya dengan Pancasila? Ada kan? Sila keberapa? 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua silanya. Semua. Tuhan yang Maha Esa kan? Iya, Bu. Hak untuk memeluk. Iya kan? Iya, Bu. Kemudian sila kedua. Beradab, keadilan. Iya kan? Nah, Persatuan Indonesia. Di situ ada juga hak asasi manusianya kan? Jadi mungkin kalian share di Google, itu dasar hukumnya itu adalah hanya undang-undang pidana tidak ada Pancasila. Tapi sesungguhnya Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ideologi bangsa, fondasi negara. Kalian sudah mencari dari berbagai sumber, ada buku dan internet tentang lembaga peradilan. Nah, untuk yang berikutnya, apa kira-kira yang kalian dapat pahami dari pembelajaran hari ini? Ayo, tentang macam-macam lembaga hukum, peran lembaga peradilan di Indonesia, kemudian tentang dasar-dasar hukum. Oke. Nah, yang berikutnya silakan kalian cari kembali di rumah tentang lembaga-lembaga peradilan yang ada di LKPD-nya. Silakan dicari kembali di rumah. Kemudian minggu depan atau di hari Sabtu kita akan presentasikan, masing-masing kelompok mempresentasikan laporan kelompoknya. Nah, di situ akan diadakannya tanya jawab ya antar berikutnya. Nah, kenapa sudah pada hafal ya? Sudah. Karena buku sudah menunjukkan jam 10 lewat. Berapa di situ? Dengan ibu ini jam 10 lewat 6. 7. Kita akhiri ya pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum ibu akhiri, ada yang bertanya, tanya memang. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan sebelum ibu akhiri. Ada? Ada pertanyaan? Ya ada? Ada. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Buku paketnya disimpan memang supaya tidak berhamburan, apalagi tercecer. Ya, silakan ini dirapikan memang, karena setelah ini kalian istirahat itu bisa masing-masing ke kantin. Silakan, sudah? Oke. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mohon perhatiannya. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.